awal yang pertama kali itu enggak, tapi nanti begitu ada infak yang masuk, setiap ada infak yang masuk dari 1 juta misalnya 200.000 adalah hak amil yang bisa digunakan untuk membeli alat tulis kantor, membayar fotokopi, untuk transport para pengurusnya, untuk memberikan honor kalau memang ada, dan lain sebagainya. Tidak semua bank infak memberikan honor kepada pengurusnya, seperti itu, bebas sebenarnya. Ada yang memang memberikan, ada yang tidak. Kalau di bank infak seperti tadi yang sangat besar itu memberikan honor kepada pengurus, karena memang dana infaknya gede, kemudian hak amilnya juga menjadi besar. Nah, untuk selanjutnya ada pengeluaran taklim. Ya, ini adalah biaya penyelenggaraan majelis taklim, ya, yang tadi saya sebutkan, membeli hidangan, beli minuman, ustadz kalau perlu honor, kalau pas undang ustadz, bagi yang undang ustadz kita berikan honor itu juga boleh, dan lain sebagainya. Ingat, pengeluaran majelis taklim diperbandingkan dengan infak rutin tadi, ya, infak rutin dengan pengeluaran majelis taklim kita perbandingkan sendiri. Memang tetap pengeluaran semua dari full opan, dari semua dana yang terkumpul, tapi kemudian tolong diperbandingkan. Kenapa diperbandingkan? Karena tadi kalau sampai pengeluaran majelis taklimnya ini tidak banding dengan infak rutinnya, nanti lama-lama dananya terkikis, dananya habis. Karena pengeluaran taklim bukan hak amil yang dikeluarkan, tapi benar-benar dana yang terkumpul. Selanjutnya gimana cara ke bank lain, itu infak ke bank lain bisa juga infak untuk yang gagal bayar tapi yang layak dibantu, ya, itu atau infak keluar, ya, apapun jalan Allah ini bisa program-program infak. Nah, untuk yang layak dibantu, Bapak Ibu bisa mendapatkan infak khusus yang masuk kemudian dikeluarkan di pengeluaran khusus. Ceritanya seperti ini. Misal waktu itu di Bank Infak Al Barokah pada semasa COVID itu pernah ada satu anggota yang kemudian meninggal dunia karena COVID. Nah, saat meninggal dunia, beliau meninggalkan hutang senilai 2,7 juta rupiah. Seperti itu. Oke? 2,7 juta. Nah, lalu pada saat taklim diumumkan oleh ketua bahwa ibu-ibu ini meninggal, mari kita bantu karena dia masih punya hutang 2,7 juta. Otomatis gagal bayar kan, meninggal. Oke, baik, dikumpulkanlah dana, terkumpul 4,5 juta. Nah, itu masuknya di infak khusus. Karena selain tadi itu, infak rutin sukarela bukan kan? Bukan rutin juga sukarela, tapi khusus, ya. Ada kegiatan yaitu membantu untuk yang tinggal dunia. Kita bantu, terkumpul 4,5 juta, ya sudah. Lalu kemudian yang dikeluarkan hanya 2,7. Nah, nanti itu karena yang layak dibantu. Kalaupun masih diberikan santunan untuk keluarga dan lain sebagainya, ya boleh-boleh saja, tapi harus bijaksana. Jadi selain 2 pintu masuk dan 2 pintu keluar yang sudah ditentukan, ada 1 pintu yang tidak ditentukan, yaitu khusus, dan pengeluaran juga ada 1 pengeluaran yang tidak ditentukan, yaitu khusus juga. Jadi intinya bank infak ini cukup fleksibel, ya, walaupun ada yang sudah diatur, tapi ada kemudian yang pintu-pintu yang menjadikan fleksibel. Nah, baik Bapak Ibu, ini nomor 10 untuk niat infak, ya. Niat infak itu ada 2, yaitu niat infak rutin dan infak sukarela. Ini kami berharap bahwa Bapak Ibu nanti bisa mendorong para pengurus maupun anggota juga untuk berniat. Kenapa? Karena ini ada hadis yang kami kutip, yaitu sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niat. Setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Nah, dengan demikian harapannya dengan niat berinfak, maka niat infak akan terwujud. Mohon diingat Bapak Ibu, niat itu bukan nazar, ya, bukan janji, bukan sesuatu yang harus dilaksanakan. Niat itu justru adalah sebuah teras amalan, ya. Artinya apa? Dengan niat ini harus menjadi dorongan yang kuat, ya. Lalu ada satu pemahaman seperti ini. Kalau kita niat, itu nanti kalau terlaksana pahalanya 2, tapi andai kata tidak terlaksana pahalanya cuma 1, pahalanya. Nah, niat ini juga bukan karena memperoleh pinjaman, ya, seperti itu. Bukan kewajiban juga nih, ya, karena infak boleh wajib. Infak adalah mewujudkan iman dan takwa kepada Allah dan mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik,
urusan pinjam meminjam itu adalah urusan yang paling akhir ya kalian. Jadi ngaji itu yang paling penting, infak itu yang paling penting, pinjam itu nanti jika butuh. Kalau membutuhkan baru nanti pinjam. Dan itu harus untuk tujuan yang baik. Tidak boleh untuk tujuan yang tidak baik. Pinjam itu ada 3 yang nggak boleh meminjam untuk 3 tujuan. Yang pertama tujuan yang diharamkan oleh Allah, itu nggak boleh. Yang kedua tujuan berfoya-foya, itu juga nggak boleh. Yang ketiga tujuan tak berguna, tidak bermanfaat. Jadi haram, berfoya-foya, tak berguna, itu nggak boleh. Selain daripada 3 itu boleh. Jadi jangan ditanyakan lagi apa yang boleh dipinjam, untuk apa saja boleh. Yang penting asal tidak 3 tadi, haram, berfoya-foya, dan tidak berguna. Baik, Bapak Ibu, untuk di Bank Infak ya, karena ini programnya bukan yang Go tapi yang UMKM, ini pinjaman ini dilaksanakan secara kelompok, jumlahnya 5, 7, 9, atau 11 orang. Setelah kelompok terbentuk, ya, kelompok itu terbentuk saat pengajuan pinjaman. Kalau lunas, ya kelompoknya bubar. Jika akan pinjam lagi, maka dibentuk kelompok lagi. Nah, anggota bisa sama, bisa juga berubah atau bertambah. Yang penting dalam satu kelompok, nilai pinjaman per orang itu harus sama. Cicilannya per minggunya juga harus sama. Nilainya sama-sama 1 juta, cicilannya 5 kali, sama-sama 200.000. Nah, misalnya seperti itu. Atau 10 kali sama-sama 100.000. Ya harus sama semua dalam satu kelompok. Tapi ingat, hati-hati, dalam satu kelompok masing-masing orang, masing-masing itu punya rekor, punya catatan, namanya batas maksimal pinjaman anggota. Nah, batas maksimal tentunya harus mengikuti batas maksimal dari anggota yang terkecil. Seperti itu. Kalau batas berubah, anggotanya berubah. Dan biasanya anggota itu tidak berubah, biasanya jalan terus, satu kelompok jalan berkarir bareng-bareng gitu loh, maju bareng-bareng. Nah, di Bank Infak metodenya itu pinjaman kelompok berjenjang ya Bapak Ibu. Jadi pinjamannya itu antara 500.000 sampai 5 juta, dipinjam secara kelompok tadi, dan berjenjang atau meningkat bertahap. Untuk start awal itu Bapak Ibu bisa milih apakah di 500.000 atau 1 juta. Makanya di sini dikasih tanda merah, karena ini 2 ini sudah pilihan, bisa yang 500, bisa yang 1 juta. Kalau andai kata sudah start dari yang 1 juta, maka naik berikutnya ke 1,5, berikutnya ke 2,5, 3 juta, dan seterusnya sampai ke 5 juta. Nah, tetapi cara meningkatnya itu tidak sembarangan, tidak begitu pinjam lunas naik, tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Ada tata caranya. Nah, sebelum saya jelaskan tata caranya, saya akan menjelaskan ke Bapak Ibu tentang bagaimana menilai tingkat ekonomi anggota. Tingkat ekonomi itu bahasa kasarnya kekayaan anggota lah, kekayaan. Mana yang lebih kaya antara si A dengan si B? Kalau dihitung dengan cara menilai harta ya susah, menilai apa susah. Di Bank Infak kita punya metode yang gampang. Contoh, si A mampu cicil 250.000, si B mampu cicilnya 50.000. Nah, maka artinya si A ini 5 kali lebih kuat ekonominya dibandingkan si B. Seperti itu. Nah, kemampuan ekonomi di Bank Infak itu dinilai dari kemampuan membayar cicilan setiap minggu. Seperti itu. Itu dulu dipahami. Siapa yang mampu nyicil makin besar, dia dianggap makin kaya dalam kutip tampaknya, makin kaya, makin maju, tingkat ekonominya makin ke atas. Nah, fokus kerja Bank Infak ini meningkatkan kemampuan cicilan mingguan anggota hingga maksimal 1 juta per minggu. Seperti itu. Itu maksimal sudah kemampuannya itu. Kalau yang saya suruh nyicil 2 juta per minggu saja bisa, berarti dia sudah bukan ukuran sahabat infak. Karena di sahabat infak itu paling besar cicilannya hanya 1 juta per minggu.
berarti dia sudah naik kelas, sudah tinggi kelasnya. Nah, tapi kita mainnya di bawah 1 juta. Nah, cicilan ini. Nah, Bapak Ibu, kita punya satu metode yang dinamakan metode memompa tingkat ekonomi. Nah, seperti ini. Kenapa ini menjadi dianggap bisa memompa tingkat ekonomi? Karena seperti ini, coba perhatikan ya Bapak Ibu. Misal, ada si A, itu kemampuan ekonominya sekarang hanya mampu nyicil 20.000 seminggu. 20.000. Dan startnya kebetulan dari 500.000 Bang. Berarti ketika dia pinjam 500.000, dia bisa cicil 20.000, dia cicil dengan 25 minggu. Betul nggak? Ya, pinjam 500, kalau dicicilnya 20 kan selama 25 minggu. Nah, kalau ini lunas, Bapak Ibu, maka dia belum bisa naik ke 1 juta. Di aplikasi juga nggak bisa dipaksakan. Kalau dia lunasnya ini, dia nggak bisa naik kelas. Kenapa? Karena syaratnya untuk naik kelas adalah pinjaman bisa lunas, pinjaman bisa naik ke level berikutnya hanya jika lunas dalam 20 kali atau kurang. Jadi dia harus bisa nyicil 25.000 dulu, naik ke 25.000 baru dia bisa naik kelas. Setelah dia naik kelas di 25.000, naik kelas di 1 juta, apabila dia hanya bisa menyicil 25 dan lunas, itu juga belum bisa naik kelas. Seperti itu. Sampai dia bisa mencicil 50, baru dia bisa naik kelas. Dan seterusnya. Sehingga mereka yang bisa naik kelas ke sampai 2 juta, 2,5, 3 juta, bahkan ke 5 juta, itu tentunya kemampuan cicilannya juga harus meningkat. Ingat tadi Bapak Ibu saya ceritakan, kemampuan ekonomi dinilai dari kemampuan cicilan. Nah, otomatis ekonominya meningkat. Jadi nggak bisa sampai 5 juta kemampuannya tetap di 100.000 saja cicilan, nggak maju. Jadi susah maju. Ya, baik Bapak sekalian, jadi di sini sudah dipahami bahwa untuk naik kelas ada syaratnya, yaitu harus lunas dalam 20 kali atau kurang. Nah, ini yang ke-16 yang Bapak Ibu paham, tapi juga saya sampaikan 3 pilar meningkatkan kesejahteraan. Bank infak dilahirkan atau dibentuk tujuannya adalah untuk bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan umat. Seperti itu. Namun, ada sebuah pertanyaan besar. Bagaimana sih caranya agar umat lebih sejahtera? Ternyata setelah kita pelajari, ada beberapa hal yang membuat umat itu jauh dari sejahtera. Pertama adalah gara-gara kebanyakan riba. Itu. Menjamurnya rentenir, pinjaman online dan sebagainya sama sekali tidak meningkatkan kesejahteraan, justru menjerumuskan umat. Maka oleh karena itu, kalau kita ingin umat itu lebih sejahtera, maka jauhkan umat dari riba. Pertama kuncinya adalah menjauhi riba. Ya, pilar utamanya meningkatkan kesejahteraan. Yang kedua, apakah dengan menjauhi riba saja sudah cukup? Belum cukup kalau Allah tidak memberikan pertolongan. Bagaimana caranya mendapat pertolongan Allah? Adalah dengan berinfak. Kenapa infak menjadi penting dari saya sebutkan di awal? Agar mendapatkan pertolongan Allah. Kalau kita mendapat pertolongan dari Allah, dilipat gandakan rizkinya, diangkat dari serba kekurangan, insya Allah kita akan sejahtera. Itu kunci yang kedua sebagai pilar infak. Lalu setelah itu, apakah cukup menjadi sejahtera? Apabila kita sudah menjauhi riba dan mendapat pertolongan Allah melalui infak, belum cukup. Harus meningkatkan ilmu, iman, dan takwa. Nah, dengan program majelis taklim, maka kita akan meningkatkan ilmu, iman, dan takwa. Apabila 3 pilar ini belum berjalan, maka akan sulit sampai kesejahteraan. Seperti itu ya. Oke, baik. Yang ke-17, penggunaan aplikasi ya sudah dipelajari. Saya langsung tidak akan bahas lagi. Bapak Ibu sudah belajar bagaimana menggunakan aplikasi. Lalu yang ke-18, yang penting lagi adalah adanya SOP. Bapak Ibu bisa download materi SOP di aplikasi ya. Bapak Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan pengawas ini untuk memahami SOP ya. Kalau menjalankan SOP ini akan memudahkan operasional pemerintah. Silakan Bapak Ibu nanti pelajari lagi, karena apa yang saya sampaikan ini belum 100%, baru intisarinya saja. Nanti bisa dibaca lagi dan bisa didalami dengan mendownload SOP yang ada. Baik, ke-19, kita mengenal satu
materi yang dinamakan PDSI atau pelatihan dasar sahabat infak. Nah, PDSI ini bisa di-download di aplikasi. Tujuannya adalah bahwa anggota juga harus paham konsep bank infak. Materinya dari situ, sampaikan materi itu, ya. Anggota harus setuju dan ikhlas mengikuti aturan bank infak. Nah, juga pentingnya menjaga keberlangsungan bank infak dengan tidak memplang cicilan, ini penting banget disampaikan. Nah, di PDSI itu ada. Bagaimana kita harus jelaskan kenapa kalau ngemplang cicilan yang rugi siapa? Yang rugi anggota sendiri, bukan Bapak Ibu pengurus. Bapak Ibu ini nggak ada masalah, nggak ada beban. Maaf nih ya, kalau nggak dikembaliin, nggak rugi. Uang duit infak, bukan duitnya Bapak Ibu pribadi, bukan duit usaha, bukan duit siapapun yang harus bertanggung jawabkan. Tapi justru yang rugi adalah dia sendiri. Kenapa? Karena akan menjadi hutang sampai hari akhir, sampai kiamat. Nah, malah rugi kan si yang hutang kan. Nah, oleh karena itu memang harusnya benar mereka diberikan pemahaman bahwa jangan ngemplang cicilan, yang rugi Anda sendiri, ruginya nggak karuan. Nah, terus dijelaskan juga bahwa meminjam itu yang mampu mengembalikan, untuk yang mampu mengembalikan pinjaman. Loh, gimana kalau ada orang butuh bantuan sudah 3 hari tidak bisa makan, dia butuh uang, dia mau pinjam kok nggak boleh, kasihan. Ya jangan dipinjamin orang kayak gitu. Orang seperti itu ya jangan dipinjami, tapi diberikan sedekah. Seperti itu. Nah, meminjam itu untuk apa? Tadi ingat, kita memberikan pinjaman dari bank infak tujuannya adalah agar mereka tidak pinjam rentenir. Nah, itu dulu. Padahal rentenir tidak memberikan pinjaman untuk makan. Rentenir itu pinjamannya pasti untuk usaha, untuk modal usaha, dagang, apapun, tujuannya untuk usaha. Nah, kita sama. Kita head to head dengan rentenir, sama-sama memberikan pinjaman modal usaha. Tetapi kemudian kita tidak ada bunganya dengan tujuan menjadi riba. Insya Allah dengan demikian masyarakat bisa. Baik. Definisi pinjaman yang gagal bayar itu seperti apa? Nah, nih, kalau di bank infak ya Bapak Ibu ya, pinjaman itu dianggap gagal bayar jika satu, sahabat infak tidak lagi membayar cicilan, ya, tidak lagi bayar. Kemudian sudah sama sekali tidak hadir di dalam taklim, itu baru itu dianggap gagal bayar yang terjadi. Lalu dicari, dihubungi sudah sulit atau benar-benar menghilang. Nah, solusinya ya dikeluarkan dari keanggotaan. Lalu bank infak mengeluarkan pengeluaran gagal bayar dan untuk berhenti cicilan. Baru di situ dicatat sebagai gagal bayar, pengeluaran gagal bayar. Ya, tetap harus dilunasi. Tapi kemudian bank infak harus mengeluarkan dana dari pengeluaran gagal bayar namanya, kemudian diterima lagi seperti itu untuk menutupi cicilan. Ya, itu baru dianggap gagal bayar. So, bagaimana jika meninggal tadi? Itu bukan gagal bayar, meninggal itu layak ditolong. Gitu. Nah, ada 4 hal yang layak ditolong ya Bapak Ibu yang bisa kalau ada anggota terjadi 4 hal ini layak ditolong. Yang pertama adalah karena sakit. Jadi bukan definisinya bukan tadi itu, nggak lagi membayar, tidak hadir, dihubungi sulit, benar-benar menghilang, tidak. Tetapi kalau dia tidak bisa bayar karena sakit, ini boleh ditolong. Bagaimana tadi? Diumumkan, diterima infak dengan sebagai infak khusus, kemudian dikeluarkan, itu jadi dipakai untuk membayar cicilan, ya, seperti itu yang layak ditolong. Kemudian sakit, musibah, kecelakaan, meninggal dunia. 4 ini bisa ditolong. Kecuali yang benar-benar hilang, nah itu baru itu yang kemudian dianggap gagal bayar. Baik, 21. Bagaimana jika bukan pinjaman gagal bayar itu yang bagaimana? Jika kesulitan membayar karena tadi itu sakit, kecelakaan, musibah, meninggal dunia, ya. Nah, ini bukan gagal bayar. Tapi ada solusinya, yaitu pengurus mengumumkan kondisi sahabat infak tersebut kepada seluruh sahabat infak, lalu meminta bantuan infak kepada seluruh sahabat infak untuk melakukan ta'awun tolong menolong. Dana yang terkumpul digunakan untuk cicilan.
Bisa juga untuk memberikan bantuan, misalnya obat. Jadi selanjutnya masih ada sisa, memberikan bantuan. Oh cicilannya 1 juta, nah, ya udah terkumpul 2 juta, 1 juta untuk tutup cicilan, kemudian sisanya masih ada 1 juta, yang 500.000 mungkin untuk beli obat, masih ada sisa lagi, ya udah disimpan saja sebagai dana perputaran tadi itu, sebagai dana infak yang dikumpulkan untuk pinjam meminjam dan sebagainya. Nah ini contoh bagaimana kita melakukan ta'awun ya, sesuai prinsip bank infak. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, ini 22, bagaimana Bapak Ibu untuk berkomunikasi dengan Bank Infak Pusat, walaupun kami juga harus ngurusi semua bank infak yang ada, ya mohon maaf kalau masih ada kurang respon yang baik, tapi bagaimanapun ini ada cerita ya, banyak bank infak itu yang bisa sukses besar itu karena sering komunikasi dengan pusat ya. Nah sementara ada juga bank infak yang gagal karena sama sekali tidak berkomunikasi dengan pusat, tidak komunikasi dengan kami, bahkan kami hubungi saja itu sulit seperti itu. Nah jadi kami membuka komunikasi ya kapan saja dengan Bapak Ibu dengan materi yang tentunya seputar pengembangan program pendanaan infak ataupun juga seputar penyelesaian masalah yang Bapak Ibu ada. Tapi nanti kami bisa bantu insya Allah. Ya, baik demikian Bapak Ibu 20